Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu bangun ruang sisi datar. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kubus dan balok. Nah, jadi di bangun ruang sisi datar itu nanti ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kita akan belajar unsur-unsurnya, luas permukaannya, dan volumenya. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu sabar, semangat, jujur, dan rajin ya. Kita masuk ke subbab pertama, yaitu kubus. Kalian pasti sering melihat bentuk kubus, contohnya ada dadu dan rubik. Nah, pengertian kubus itu apa? Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, ini gambar kubus. Unsur-unsurnya ada sisi atau bidang berjumlah 6, ada rusuk berjumlah 12, titik sudut berjumlah 8, diagonal bidang atau diagonal sisi ini sama ya, jumlahnya 12, diagonal ruang berjumlah 4, dan bidang diagonalnya ada 6. Perhatikan gambar kubus ini, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian tahu yang mana sisi atau bidang? Ini di sini ada sisi A, B, F, E, sisi B, C, G, F, sisi E, F, G, H, dan seterusnya. Tadi ada berapa? Ada 6 sisi. Kemudian rusuknya ada 12. Ada rusuk AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Jadi rusuk yang di bawah ini ada 4, yang tegak ada AE, ini ada 4 juga, dan yang di atas juga 4. Kemudian titik sudutnya, titik sudut berarti yang di sini ya ada 8, titik A, B, C sampai titik H. Kemudian ada diagonal bidang atau diagonal sisi, tadi sama ya. Diagonal bidang di sini ada AF, kemudian BE, BG, CF, itu juga diagonal bidang atau diagonal sisi. Tadi totalnya ada 12. Kemudian kalau diagonal ruang, ini contohnya AG. Kemudian HB, itu juga diagonal ruangnya. Nah, satu lagi bidang diagonal. Bidang diagonal ini berbeda dengan diagonal bidang ya. Kalau bidang diagonal berarti dia bidang, yang disebut awal ini bidang. Dia bentuknya bidang ini di arsir ini ya. Ini berbentuk persegi panjang dengan panjangnya merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi AC, dan lebarnya merupakan ini rusuk si kubus AE. Nah, kalau diagonal bidang tadi, yang disebut duluan kan diagonal, berarti dia adalah diagonal. Nah, makanya ini kan contohnya diagonal bidang ya. Nah, ini kan berupa diagonal kan. Nah, nanti catatannya yang rapi ya. Nah, kalau bidang diagonal berarti dia bidangnya. Kalau diagonal bidang atau diagonal sisi berarti dia diagonal dari suatu sisi di kubus. Next, tentang luas permukaan kubus dan volumenya. Nah, luas permukaan kubus itu kan luasan dari seluruh permukaan kubus. Nah, permukaan kubusnya itu kan terdiri dari 6 persegi ya. Sisinya tadi persegi ada 6. Karena luas persegi itu adalah S kuadrat, makanya luas seluruh permukaannya adalah 6 kali S kuadrat atau 6S kuadrat. Cukup jelas ya. Sedangkan untuk volumenya kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya S kali S, tingginya juga S. Jadi volumenya S pangkat 3. Nah, dengan S adalah panjang rusuk kubus. Sekarang ke balok. Kalian juga pasti sudah sering melihat bangun berbentuk balok. Contohnya ada penghapus, kardus, dan seterusnya.
Nah, balok ini merupakan bangun ruang sisi datar yang dibentuk oleh 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang. Nah, di sini 3 pasangnya itu yang mana? Di sini yang atas sama yang di bawah, yang kanan dengan yang di kiri, yang depan dengan yang di belakang. Kan ada 3 pasang sisi ya, bentuknya persegi panjang. Nah, unsur-unsurnya ini ada sisi atau bidang, ada rusuk, titik sudut, diagonal bidang atau diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal juga. Nah, ini jumlahnya ya yang saya dalam kurung ini. Nah, perhatikan gambar balok berikut. Untuk mencari diagonal bidang dan diagonal ruang itu bagaimana? Untuk diagonal bidang AC di sini ya sebagai contoh, diagonal bidang AC itu adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Dari mana? Nah, perhatikan di sini ada segitiga ABC, siku-siku di B ya. Kalian sudah belajar Pitagoras. Di sini kalau diketahui AB-nya itu P, BC-nya itu L ya kan? Ini kan panjang balok dan ini lebar balok. Maka kita bisa mencari AC sebagai sisi miring ini ya kan. AC rumusnya adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Ini untuk mencari diagonal bidang AC. Nah, nanti untuk mencari diagonal bidang AF misalnya. Nah, kalau AF gimana? Kalau AF, nah kita perhatikan segitiga siku-sikunya kan di sini nih segitiganya. Yang menjadi sisi tegak itu siapa? Ini yaitu tinggi dan AB yaitu panjang. Berarti diagonal bidang AF itu panjangnya nanti akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi nanti tergantung ya, kalian harus memperhatikan gambarnya. Nah, kalau yang diagonal ruang ini ada diagonal ruang EC ya. Itu diagonal ruang balok rumusnya adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ini panjang, lebar, tinggi. Next, bidang diagonalnya belum. Bidang diagonal berarti bidangnya ini yang diarsir ini ya. Selanjutnya tentang luas permukaan balok dan volume balok. Nah, luas permukaan balok itu adalah luas seluruh permukaannya kan. Nah, permukaannya tadi kan ada 3 pasang sisi yang sama, yaitu sisi ini luasnya P kali T ya kan. Sisi yang ini luasnya P kali L ya, dan yang samping ini luasnya adalah L kali T. Nah, masing-masing kan ada 2 ya, makanya luas permukaannya itu adalah 2 dikali P kali L ditambah 2 dikali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Nah, makanya disederhanakan bentuknya seperti ini. 2 kali PL tambah PT tambah LT. Dengan P adalah panjang balok, L lebar, dan T-nya tinggi. Sedangkan untuk volumenya ini cukup mudah ya. Luas alas kali tinggi berarti panjang kali lebar kali tinggi balok. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh soal. Ini diminta untuk menentukan volume bangun. Volume bangun gabungan kan? Kita langsung bahas ya. Merupakan bangun gabungan dari kubus dan balok, sehingga volumenya adalah volume kubus dan ditambah volume balok. Volume kubus tadi rumusnya S pangkat 3. Volume balok adalah P kali L kali T. Nah, di kubusnya ini S-nya berapa? S-nya 5, berarti 5 pangkat 3 ditambah panjang balok. Panjangnya ini ya. Panjangnya ini 9. L-nya berapa ini? 5. T-nya 18. Nah, sama dengan 5 pangkat 3 berapa? 125. Ditambah 9 kali 5 kali 18.
810. Nah, kita jumlahkan 125 tambah 810 hasilnya 935, satuannya cm kubik. Mudah kan? Nah, selanjutnya lengkapi tabel berikut menurut gambar. Nah, kalian pasti bisa nih melengkapi ya. Sudah diberi contoh nih, sisinya ada sisi ABFE, sisi BCGF, kemudian sisi EFGH, dan 3 lagi nanti untuk latihan ya, 3 sisi yang belum disebutkan. Kemudian diagonal sisinya ada AF, yang garis merah ini juga BE, kemudian HC, mana HC? HC, DG, GB, dan seterusnya. Tadi ada berapa diagonal sisinya? Ada 12. Kemudian diagonal ruangnya ada AG, kemudian HB, kemudian EC, DF, dan bidang diagonalnya ada, contohnya ada AE, GC, kemudian ada mana lagi? DHFB ya. Nah, yang belum bisa dilanjutkan. Ada berapa? Ada 6 ya. Oke, next. Jika diketahui panjang rusuk AB 10 cm, tentukan luas permukaan kubus. Nah, tadi luas permukaan kubus kan 6S kuadrat. Kalau S-nya 10 berarti 6 kali 10 kuadrat. 6 dikali 100 berapa? 600. Satuannya cm persegi. Panjang diagonal sisi sekarang. Nah, untuk di kubus, panjang diagonal sisinya atau diagonal bidangnya itu bisa menggunakan rumus S akar 2. Nah, di sini contohnya panjang diagonal sisi BE ya. Perhatikan segitiga ABE ini kan segitiga siku-siku ya kan? Dengan panjang AB 10, AE 10. Nah, bisa menggunakan Pythagoras. BE-nya sama dengan apa? Akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Hasilnya pasti 10 akar 2. Nah, kalau tahu rumus S akar 2 ini langsung saja 10 akar 2 cm. Kemudian untuk panjang diagonal ruang itu juga ada rumusnya S akar 3. Jadi dia 10 akar 3 cm. Dari mana? Nah, ini kalian bisa juga perhatikan nanti segitiga siku-sikunya ya. Misal diagonal ruang yang AG ini. Nah, segitiga siku-sikunya kan yang ini. Nah, dia siku-siku di C di sini. Ada segitiga ACG. AG ini sebagai sisi miring ya, sisi tegaknya CG dan AC. Nanti pasti ketemunya 10 akar 3 juga. Nah, selanjutnya luas bidang ACGE. ACGE. Nah, saya arsir ACGE. Bentuknya persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Ini panjangnya berapa? 10 akar 2. Dikali lebarnya berapa? 10. Nah, berarti hasilnya 100 akar 2 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk latihan di sini ada 5 soal, kalian bisa kerjakan di buku masing-masing ya. Bisa di screenshot dulu. Cuma 5 nomor. Oke. Jangan lupa untuk memanfaatkan gadgetnya ke hal-hal baik ya, termasuk untuk belajar. Oke, terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan bisa WhatsApp ke nomor Bu Intan ya di sini, atau bisa juga di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.